Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan baik-baik saja ya. Dengan adanya pandemi virus corona ini, kita dianjurkan untuk stay at home. Ingat, di rumah aja ya. Dengan begitu, kita bisa membantu negara kita untuk memutus tali penyebaran virus corona ini. Dengan demikian, kita bisa melanjutkan aktivitas kita seperti biasanya, yaitu dengan sekolah, bermain dengan teman-teman. Pastinya teman-teman rindukan suasana di sekolah? Sama saya juga. No, 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 no. 1 hour later. Ya, baiklah, kali ini saya dan teman-teman saya akan membahas salah satu peradaban di dunia, yaitu peradaban Cina. Sebelumnya, saya mau tanya, apakah teman-teman tahu apa artinya peradaban? 1 hour later. Baiklah, sebelum kita membahas tentang peradaban Cina, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu artinya peradaban dan daerah mana saja yang bisa disebut dengan peradaban. Baik, setelah kita mengetahui apa itu peradaban dan daerah mana saja yang bisa disebut dengan peradaban, mari kita lanjut membahas tentang peradaban Cina. Pusat peradaban Cina. Sejarah kebudayaan Cina terdapat di lembah Sungai Kuning Huanghe. Kebudayaan Cina kuno identik dengan nama dinasti Xiang yang berkembang diperkirakan pada tahun 1796 sebelum Masehi sampai dengan 1122 sebelum Masehi. Sungai Huanghe bisa disebut juga dengan Sungai Kuning atau Sungai Malapetaka karena di wilayah tersebut sering dilanda banjir dan mendapat serangan dari suku barbar. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut pada masa dinasti Qin atau pada masa Kaisar Qin Shi Huangdi, dibangunlah tembok besar Cina. Peradaban Cina berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Cina dimulai sejak dinasti Xiang. Cangkang kura-kura dengan tulisan Cina kuno yang berasal dari dinasti Xiang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat Cina berkembang pada zaman dinasti Zhou pada tahun 1045 sebelum Masehi hingga 256 sebelum Masehi yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan dinasti yang paling lama berkuasa dan pada zaman dinasti inilah tulisan Cina modern mulai berkembang. Halo teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kepercayaan dan filsafat, kemudian akan dilanjut sistem pemerintahan pada peradaban Cina. Oke, langsung aja lanjut ke bagian pertama. Ada sistem kepercayaan. Para masyarakat Cina memuja dewa-dewi dan para leluhur. Dewa utama yang dipuja adalah Xiangdi atau Dewa Langit. Dewa yang sering dipuja adalah Fengjiu atau Dewa Angin, Leixin atau Dewa Topan, dan Taishan. Kemudian di bagian kedua ada filsafat. Para pujangga dari dinasti Zhou adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Kongfusi yang mengajarkan adat istiadat kepada para raja-raja kuno. Yang kedua adalah Meng Se. Menurutnya, rakyatlah yang terpenting dalam suatu negara. Yang ketiga ada Lao Tse. Dan keempat ada Chuang Tse yang merupakan murid dari Lao Tse. Ia adalah seorang penulis filsafat yang pandai, jenaka, dan tajam tulisannya. Di bagian ketiga ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama dipegang oleh Raja-Raja Zhou.
Setelah kekuasaan Raja Xiang lenyap, kemudian digantikan oleh dinasti Zhou. Di bawah pemerintahannya, Cina berbentuk pemerintahan feodal. Dan bagian kedua ada dinasti Qin. Pendiri dinasti Qin adalah Shi Huangting, berhasil mempersatukan seluruh wilayah Cina, dan kepala provinsi langsung bertanggung jawab kepada kaisar. Di bagian ketiga ada dinasti Han. Liu Pang, pendiri dinasti Han, berhasil mengambil alih kekuasaan. Sistem pemerintahan dinasti Han melanjutkan pemerintahan dari dinasti Qin. Kaisar terbesar dan termasyhur adalah Kaisar Han Wuti. Halo teman-teman, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang sistem pertanian, teknologi, aksara, dan astronomi pada pusat peradaban Cina. Yang pertama, sistem pertanian. Mata pencarian masyarakat Cina, khususnya di sekitaran daerah Sungai Huanghu, adalah bercocok tanam. Yang kedua, aksara, tulisan Cina yang berupa huruf piktograf, yaitu huruf yang berupa gambar dan memiliki arti yang berbeda-beda. Namun, pada abad ke-20 memutuskan untuk memakai bahasa persatuan yang disebut Kuoyu. Yang ketiga, teknologi. Di Cina terdapat bangunan monumental dan kolosal, yaitu tembok besar Cina. Yang terakhir, astronomi. Sistem astronomi menjadi dasar segala aktivitas yang hendak dilakukan oleh masyarakat Cina. Misal, dalam sistem pertanian, pelayaran, dan usaha mengenal musim. No. Baiklah, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Saya Fadilatul Arafah dari kelas 9 kelas 4.